Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Ibu Ida, selaku dosen pembimbing Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruang diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan yang akan dibawakan pada hari ini yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang pendidikan dan pembangunan, yang dimana pembahasan pertama akan dibawakan oleh Tania, dan yang kedua itu oleh Rida, dan yang ketiga itu oleh Saudara Marcel, dan yang keempat itu yang akan dibawakan oleh Saudara Fiel. Saya Ahmad Iskandar Nasution, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dan membimbing jalannya acara dari awal hingga selesai pada hari ini. Baik, pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Tania, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas pengertian mengenai politik, yang kedua pengertian strategi, dan yang ketiga pengertian politik dan strategi nasional. Next. Nah, politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Nah, politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, dan cara alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politik dan polaisa memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politik memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas dan arah tersebut sebaik-baiknya. Politik didefinisikan secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengurusan pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada. Next. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi sumber daya negara. Yaitu, yang pertama, ada negara. Negara itu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Sedangkan pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Yang keempat ada kebijakan umum. Kebijakan merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Sedangkan yang terakhir distribusi, yang dimaksud dengan distribusi itu pembagian atau pengalokasian nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat dan dari berbagai sudut pandang pemahaman politik. Next, pengertian strategi. Pengertian strategi dalam bahasa Yunani yaitu strategia diartikan sebagai
art of the general, atau seni seseorang panglima biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam abad modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seseorang. Terus dengan demikian strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tapi meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan aturan buat jalannya sesuatu yang kita tuju gitu. Next. Jadi penggabungan politik dan strategi nasional itu diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional itu adalah asas haluan usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan, serta menggunakan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara politik nasional karena mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Jadi berhubungan erat. Kalau misalkan kita nggak pakai strategi, politik itu nggak bakal berjalan dengan lancar. Next. Selanjutnya ada dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya, penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung DPA, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut infrastruktur politik yang mencangkup pranata. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat itu berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena semakin tingginya kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara, semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya, semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Ya. Politik pembangunan dan manajemen nasional. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan paduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan
Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi. Next. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang pembangunan nasional. Adapun yang menjadi visi dan misi GBHN dalam mengimplementasikan politik strategi nasional melalui pembangunan di setiap sektor dan bidang-bidang dalam aspek kehidupan masyarakat antara lain adalah 1. Visi GBHN. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. 2. Misi GBHN. A. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. Penegakan berkedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. C. Peningkatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. Next. Baik, yang kedua, implementasi strategi dalam bidang pendidikan. Contoh implementasi di bidang pendidikan, yang pertama, A. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan. Memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. B. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. C. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diverifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi jenis pendidikan secara profesional. Oke, lanjut. Tiga, keberhasilan politik strategi nasional. Keberhasilan politik strategi nasional Indonesia akan membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan politik strategi nasional itu akan dapat terlaksana jikalau para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental sebagaimana yang dijelaskan pada 8 prinsip di atas. Dengan demikian, ketahanan nasional akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara dan kesadaran nasionalisme yang tinggi, namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sekian. Baik, demikianlah diskusi kelompok 5. Mari kita ucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Dan kita harus mengingat satu hal. Lihatlah apa yang dikatakan atau disampaikan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Pepatah ini mengajarkan kepada kita agar melihat dan memperlihatkan apa yang dikatakan atau disampaikan, bukan melihat siapa yang mengatakan atau menyampaikannya. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.